Harusnya dari 2005 itu kalian itu harus berpikir untuk kedepannya, takutnya saya digusur atau kami digusur atau kami disuruh pindah dari tanah ini karena tanah ini milik negara. Jadi kalian sudah persiapan, sudah memiliki tabungan. Itu loh. Tabungan untuk apa? Tabungan untuk pindahan. Harusnya berpikir ke sana kalian itu. Bukan keluar-keluar ke sana ke sini gak jelas. Bilang katanya tanahnya sudah dibeli. Tanah negara diperjualbelikan. Gimana ceritanya gitu loh. Di sini saya ingin mencoba membahas kembali tentang artis pinjol ya. Yang sangat dibangga-banggakan oleh kedua orang tuanya, terutama oleh ibunya sendiri. Ya. Ya, walaupun kemarin udah beberapa kali saya membahas ya, temen ya. Kata saya juga apa? Orang tersebut itu orangnya mencela-mencele ya. Jadi sekarang bilang A, besok B, besoknya lagi C, besoknya lagi D sampai Z. Jadi setiap hari itu berubah-ubah. Di saat orang tersebut diundang dari podcast satu ke podcast lain, itu bahasanya itu bisa berubah, bisa berbeda, argumentasinya itu berbeda gitu loh. Bahkan mohon maaf ya, saya itu menyimak dari dia membuat speak up sampai ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi, sampai diundang ya oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan setelah itu artis pinjol ini diundang ke podcast-podcast yang lain. Ternyata apa? Dari dia membuat speak up sampai dia diundang oleh Kang Deddy Mulyadi, itu sudah berbeda. Dari setelah diundang oleh Kang Deddy Mulyadi, terus diundang ke podcast-podcast lain seperti Dr. Richard, terus seperti yang lain yang undang si artis pinjol ini, ya, itu sudah berbeda lagi jawabannya gitu loh. Ya, pernyataan dia, argumentasi dia itu sudah berbeda. Ternyata bukan cuma artis pinjolnya aja, emak bapaknya pun sama aja gitu. Ya. Daripada penasaran untuk saudara-saudaraku semuanya, mari kita simak videonya, nanti kita tanggapi bersama-sama setelah intro berikut ini. Yang bikin mulai berani bikin dari situ sih karena aku ngerasa seperti ditindas ya gitu. Jadi aku ditindas kayak tuh gitu biar aku notice juga, karena di situ posisinya warga-warga juga sama orang tua aku tuh bingung sehabis masa penggusuran ini, uang mereka itu habis buat bolak-balik barang, ngangkutin barang, terus nyari kontrakan itu bingung karena nggak ada uang pengganti. Dan pada saat itu nggak ada sama sekali, nggak ada kompensasi. SP pertama dikasih itu emang tulisannya udah nggak ada kompensasi sama sekali. Nanti kita tanggapi ya, nanti kita tanggapi nih. Rumah apa sih? Rumah pribadi. Ocehan artis pinjol satu ini ya. Iya, rumah tinggal. Itu udah berapa lama tinggal di situ? Dari aku lahir di situ. Dari tahun berapa? 2005. Iya, 2004 apa 2005 ya? Berarti udah hampir 15 tahun ya? 20 tahun lebih, ya, 20 tahun. Nah, ketika kamu akhirnya digusur gitu, itu kan tanah pemerintah gitu kan ya, Ibu ya? Dan pada saat itu izin nggak sih tinggal di situ waktu itu? Kita posisinya beli soalnya ya, jadi udah beli sama siapa? bukan kita nempatin lahan kosong. Aduh, jadinya emang sepi di situ. Pusing ini, pusing. Bapak mertua apa ngasihnya di situ. Tanah pemerintah kok katanya beli, dijual belikan sama siapa gitu. Aduh. Tahu nggak kalau wilayah itu tuh ternyata punya pemerintah gitu yang kalian bangun, yang kalian tempatin, dan kalau udah tahu kenapa masih tempatin gitu, kenapa kalian bangun? Warganya banyak ya, emang daerahnya tadinya masih sepi. Pikiran ayahnya Aura kan kali usaha di situ, namanya jalan utama, jalan hidup ya. Nanti kedepannya barangkali ada rezeki bisa pindah gitu. Yang penting buat usaha dulu. Tadinya di rumah itu ada usaha apa, Bu? Jualan apa? Tadinya awal-awal ya sembako sampai bertahun-tahun. Iya. Sembako, terus ganti lagi ya. Emang ayahnya kalau bisa ini nggak tetap ganti-ganti.
Nah, pada saat di penggusuran itu diinfoin gak sih? Maksudnya ini akan diinfoin gitu. Silakan, mungkin pasti ada dikasih waktu gitu, seminggu, 2 minggu, sebulan ya, Iya, dipotongin ya. sebulan ya kasih. Maya. Iya. Itu dari SPSP itu. SPSP tapi tadinya SP-nya nggak jelas, jadi Wah, apa SP-nya tandanya, nggak jelas iya, katanya. buat apa gitu. Allahu Nggak ada kejelasan. Akbar. Setiap kali Satpol PP ditanya juga nggak ngasih kejelasan, ini penggusuran tanggal berapa gitu. Iya. Kalau pasti tanggalnya kan kita bisa jauh-jauh hari Prepare ya, Bu. Iya, jadi cuma suruh tanda tangan doang. tanda tangan pakai metre. Suratnya nggak jelas ini Surat isinya apa. surat Masih perintah nggak jelas katanya. Ya Allah ya Robbi. Dibangun apa? Ini manusia. Oh, dengar iya bendungan. Kitanya juga belum jelas sih penggusuran ini bakal dibikin apa, cuman dari apa namanya? SP ya. Poster, bukan poster sih, apa tuh yang ini? Selebaran pemerintah Spanduk gitu ya. Ya spanduk itu spanduk dibikinnya bendungan katanya. Oh gitu. Nah, kan tadi kan kalian dan bilang kan kalau tanah itu Bu adalah tanah pemerintah ya. Oh, ada orang kita dibangun. Dan ketika akhirnya kalian sempat ada itu nggak? Ada kayak itu nggak? Perlawanan gitu. Saya nggak mau karena ini saya udah bangun, harus ada ngeluarin duit. Kan bukan perlawanan ya, yang jelas minta penjelasan Iya. aja, minta penjelasan ini buat apa gitu, pengen musyawarah gitu. Kita sadar kok kalau itu Iya. tanah pemerintah. Pemerintah. Cuma pengen penjelasan aja, ini kalau ibaratnya ada apalah musyawarah lah sama masyarakat gitu loh. Ada bupati juga kan minta kejelasan juga tapi nggak ada kejelasan juga. Iya. Jadi diminta itu memanusiakan manusia gitu. Manusia Jadi kan. nggak asal main gusur aja. Apalagi suratnya ini SP-nya ini belum terlalu jelas. Kapan penggusurannya nggak ada Cuman itu tanggalnya. doang. Jadi kalau untuk pertahanin tanah tuh enggak, kalau mau diambil silakan. Oke. Nah, akhirnya dirimu bikinlah itu video. Iya, betul. Dan akhirnya alhamdulillahnya ke notis. Mulai dari situ warga udah dapat kompensasi. Iya. Tapi yang ini cuman kamu aja apa semua warga yang nggak dapet kompensasi? Semua. Semua dapat. Maksudnya yang Enggak oh gitu, ya, enggak. semuanya nggak dapat. Iya, semuanya nggak dapat. Dari 31 kakak itu nggak ada yang Oh, dapat. Sebanyak Oh. itu ya, Bu? Iya. Satu kakak ya. 31 orang nggak dapat kompensasi katanya. Nanti kita bahas ya. Bilangnya kita nggak bahas. ada kompensasi sama Terus sekali. pembongkaran sendiri Iya. nggak ada kompensasi gitu kan. Kalau bongkar sendiri rumah kan nggak mungkin biaya sedikit kan, namanya bongkar buat pindah gitu. Kita cuma minta kerohiman aja sih. Namanya adalah olah asingnya ya, namanya udah hidup bertahun-tahun, kita kan nanti usahanya mati. Pindah rumah juga. Ajudannya beliau punya kontak tetangga. Terus tetangga di situ sekitar yang korban penggusuran ini disuruh datang ke sana, tapi wajib bawa aku. Jadi nggak kontakan langsung sama aku atau sama mama papa tuh nggak, tapi sama tetangga. Jadi warga sekitar disuruh ke sana, tapi harus wajib bawa aku. Nah, di situ aku nggak tahu itu tujuannya apa, harus wajib bawa aku, nggak tahu tuh. Dia Iya, bocah sendiri tuh, yang lain iya, bapak-bapak iya. itu ya kelihatan Nah. dia bersuara sendiri jadi kelihatan. Iya, mungkin karena viral itu makanya wajib bawa aku ya. Kok mungkin nggak tahu deh kalau nggak datang itu gimana nah. Nggak begini ya ceritanya. Iya. Enggak. Terus pada saat ketika saya viral itu gitu ya, diomongin itu kayaknya kamu siap banget gitu dengan omongan itu. Enggak sih. Awalnya sebenarnya siap banget waktu itu datang karena mau kan kirain dibahas-bahas konteks penggusuran ya. Nah ternyata ya dibahas malah wisuda. Nah, mungkin jawaban saya egonya muncul ya, jadi kelihatan spontan ngegas aja gitu jawabannya gitu. Emang itu udah kamu pikirin belum sih ketika ditanya, diginiin? Oh enggak, Enggak. itu spontan yang bahasan wisuda ya itu. Tapi kalau penggusuran itu udah siap, tapi nggak ditanya. Tapi nggak direspon ketika yang penggusuran itu nggak Enggak, direspon. katanya bukan wewenang dia, Iya. bupati ngomongnya. Jadi pengalihan ini saya bukan masalah penggusuran, bukan wewenang saya gitu. Tapi sebelumnya sudah dikasih tahu. Nantilah saya mau tanggapin dulu lah ya. Jangan terlalu panjang lah. Nanti setelah itu dilanjut lagi ya. Jadi seperti ini ya. Ada beberapa poin yang saya mau tanggapi ini dari Aura Cinta sama emaknya ini ya. Seperti ini. Yang pertama ya, Aura Cinta ini mengatakan katanya tidak ada kompensasi. Ya. Benar kan? Tidak ada kompensasi untuk 31 kakak yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Benar kan? Itu satu. Tidak ada kompensasi. Jadi seperti ini. Aura Cinta tadi bilang,
sama ibunya kan. Katanya dikasih uang 10 juta itu, ya, itu nggak cukup katanya. Itu uang hanya cukup untuk pindahan saja, belum bayar kontrakan. Katanya kesusahan nyari kontrakan. Nah, yang jadi pertanyaan sama saya itu, emang biaya kontrakan di situ berapa sih sebulannya? Itu satu. Yang kedua, masa iya uang 10 juta cuma cukup untuk pindahan saja, kan? Nah, terus yang ketiga, ya, untuk Aura Cinta dan juga keluarganya. Kalian tahu nggak? Kalian itu melanggar. Kalian itu melanggar. Kalian sampai bilang, katanya, saya itu udah tinggal di bantaran sungai tersebut dari tahun 2005, kata si Aura Cinta. Berarti kurang lebih udah 20 tahun. 20 tahun itu kalian sudah melanggar. Kenapa di dalam waktu 20 tahun itu kalian tidak mempunyai pola pikir gitu loh. Ini tanah negara. Bagaimana kalau nanti untuk kedepannya kalian itu digusur atau diusir dari tanah tersebut? Kenapa kalian tidak berpikir seperti itu? Malah di pola pikir kalian, malah yang ada tuh kayak gini. Wong saya juga sudah beli kok tanah ini. Kan kayak gitu pola pikir kalian. Kalian kan mengaku tadi kan, katanya tanah negara itu kalian beli. Sejak kapan tanah negara dijual belikan? Gitu loh. Sejak kapan? Tanah negara nggak akan mungkin dijual belikan. Kalian dengan enaknya mengatakan, kami sudah beli tanah itu. La ilaha illallah. Harusnya dari 2005, itu kalian itu harus berpikir untuk kedepannya. Takutnya saya digusur, atau kami digusur, atau kami disuruh pindah dari tanah ini, karena tanah ini milik negara. Jadi kalian sudah persiapan, sudah memiliki tabungan. Itu loh. Tabungan untuk apa? Tabungan untuk pindahan. Harusnya berpikir ke sana kalian itu. Bukan keluar-keluar ke sana ke sini gak jelas. Bilang katanya tanahnya sudah dibeli. Tanah negara diperjualbelikan. Gimana ceritanya gitu loh. Gimana ceritanya tanah negara dijual belikan itu? Ya. Terus kalian bilang katanya dikasih SP. Iya kan? Dikasih SP toh sama Pemda setempat ya. Dikasih SP sama pemerintah daerah setempat. Benar kan? Tidak mungkin di SP tersebut tidak dijelaskan. Pasti di SP tersebut yang pertama ada pemberitahuan untuk setiap warga yang tinggal di bantaran sungai. Itu yang pertama, namanya SP. Yang kedua, ya, ada isi dari SP tersebut. Yang ketiga, ada tanggal. Ya, tanggal atau jeda waktu. SP tersebut berlakunya sampai kapan. Dan yang terakhir, di situ ada tanda tangan pengirim SP tersebut. Nah, sekarang kalau kata si Aura Cinta dan juga ibunya, katanya SP tersebut katanya tidak jelas. Justru saya curiga SP tersebut tidak dibaca sama kalian. Oh, saya tahu lah masalah yang kayak gitu. Justru SP tersebut tidak dibaca sama kalian. Di dalam SP tersebut kan, di situ kan tertulis yang terhormat, contoh ya Aura Cinta atau keluarganya atau warga yang sekitar. Dengan ini menyebutkan bla 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 bla. Biasanya seperti itu kan? Ada tanggalnya. Terus ada jeda waktunya. Terus di bawah ada stempel dan tanda tangan yang mengirimkan SP tersebut. Mau alasan apa? Itu berarti jelas gak kalau kayak gitu? Nggak mungkin kalau nggak ada stempel atau tanda tangan atau cap ya orang yang mengirimkan SP tersebut. Nah, jadi jangan mengada-ngada buat Aura Cinta ini. Nah, untuk selanjutnya yang mau saya bahas terkait Aura Cinta, dia katanya disuruh hadir pada saat acara Kang Deddy Mulyadi. Iya kan? Yang mau gua tanyakan itu satu. Speak up dari dia itu ada membahas tentang wisudanya nggak?
Speak up tentang aura cinta yang ditunjukkan untuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Speak up-nya itu membahas tentang wisuda. Ada membahas tentang wisudanya. Walaupun ada membahas tentang penggusuran di bantaran sungai tersebut. Ada tapi membahas tentang wisuda. Wajar tidak kalau Kang Deddy Mulyadi mengundang aura cinta untuk hadir di acaranya Kang Deddy Mulyadi, kalau Kang Deddy Mulyadi juga membahas tentang wisuda tersebut? Coba, wajar gak? Kalau Anda tidak membuat speak up tentang wisuda, tentu saja Kang Deddy tidak akan bertanya kepada Anda tentang wisuda. Berarti yang salah itu speak up Anda. Itu, ya benar. Kalau kata Kang Deddy Mulyadi, Anda miskin tapi sok kaya, katanya. Nggak salah. Nah, kayak gini aja. Bagaimana kalau kita nonton sedikit lagi ya? Nanti setelah itu saya tanggapi lagi ya. Ini dia. Seperti kalau kamu tuh udah lulus gitu, dan pembahasannya kamu wisuda, sedangkan kan kamu udah selesai gitu sekolahnya. Waktu perkenalan ya, waktu dipanggil aja. Waktu ini beliau nanya, kalau anak perempuan itu adakah, saya langsung tunjuk tangannya yang di awal video ya, saya, tapi saya udah lulus gitu. Oh gitu. Harusnya sih netizen paham ya kalau dari kalimat situ ya, kalau udah Dari lulus. awal udah ngomong sih, udah waktu di Subang ya. Aura, tapi ketika akhirnya ini viral, banyak nggak sih orang-orang kan yang juga akhirnya dengan ibaratnya perdebatan dengan KDN itu menjadi kayaknya gini, lo anak kecil sotoy banget sih, ada nggak sih perasaan lo tuh dibully sama netizen? Maksudnya perasaan menyadari atau Iya. kalau menyadari gimana nih ngomongnya ya? Kamu dikiranya sotoy gitu loh, oh belagu amat sih, ini masih kecil tapi ngomongnya begini, kayak diatur, dan ada yang bilang disetting gitu. Oh, maksudnya ini responnya gimana gitu? Boro-boro ya disetting. Iya, kalau di setting sih enggak sih. Itu dari sendiri sih. Karena bingung harus gimana caranya biar ke notice gitu. Jadi mulai dari situ, dan alhamdulillahnya ke notice. Berkat netizen juga sih, tembus 12 juta views itu, viewers. Emang spontan dari hati dia Iya, sendiri spontan. tuh. Yang ketika kamu merasa dibully, dijatuhkan seperti itu, apa perasaan kamu? Waktu itu sih sempet tahun nangis. Nangis. Karena nggak kebayang aja kalau misalnya bakal diedit-edit kayak gitu. Editnya apa sih, masuk dalam editan Itu loh apa? yang porno nyari situs-situs apa ya, porno terus masuk, makanya dimirip-miripin dia gitu. Oh, itu saya juga nggak buka, ngeliat sepintas-sepintas aja. Iya sih, ngeliatnya sepintas-sepintas doang sih. Jadi ngerasa seperti apa sih, nyaman nggak? Enggak risih. Ya, cici juga. Risih sih, bukan jijik, lebih ke risih sih, keganggu sih. Karena nggak pernah kayak gitu, tiba-tiba diedit kayak gitu. Makanya kadang pengen saya tantangin tuh, bisa buktiin nggak itu netizen kalau katanya yang awal tuh saya yang greget banget dibikin katanya settingan, bisa buktiin nggak kalau dia settingan? Oh, ibu sempat nantangin gitu ya? Pengennya, saya kan nggak berani ngomong, nanti saya dihujat lagi habis nanti. Pengen dalam hati saya itu pengen ngomong begitu. Ibu takut ya dengan hujatan itu? Dan takut ya, lebih ke malas ya, kasihan. Nanti kalau saya semakin banyak ngomong, makin mundur nanti ke situ terus. Sempet mau pingsan juga ya katanya, kalau mau ngerasa sakit, nangis gitu? Enggak sih. Enggak, cuma dia lambungnya tuh, jadi makannya juga Agak ganggu lambung lambung. dia nggak doyan makan. Banyak lagi. Kenapa sampai sebegitunya? Karena kepikiran dengan itu? Iya, mungkin ya kepikiran. Iya, mungkin refleks kali ya. Dari Karena kan juga sedikit bacain komentar itu mungkin keganggu. Kenapa nggak kamu matiin aja komentar itu, jadi kamu nggak peduli gitu? report dikit keponya. Tapi ada nggak yang ngebully juga, tapi ada yang memberi support juga? Ada banyak Ada kok. banyak dari guru-gurunya support, dari guru-guru SMA-nya kan bawa-bawa sekolah. Jadi gurunya emang manggilin dia, katanya kita support kok, kamu tetap anak kami. Kan nggak berbuat dosa ya, nggak berbuat salah ya. Tapi Makanya ketika akhirnya kejadian ini, kamu jadi orang lihat kamu yang kenalnya dulu aura suaranya kalem baik, jadi sombong atau apa nggak sih? Tetap dengan aura yang dari awal. Mungkin sih nggak nyangka sih ya, soalnya wali kelas aku juga hubungin ya Maya, hubungin katanya Aura dulu tuh pendiam anaknya di kelas, kalem, kalau belajar ya udah ngikutin gitu kan, terus tiba-tiba kok berani banget gitu kan, apalagi debat yang punya jabatan tinggi gitu, bisa berani ngomong gitu. anaknya ini masih kayak yang dulu, nggak berubah, emang begitu-begitu baik. Nggak jadi sombong ini gitu, enggak. Tapi ibu memaintensinya nggak, Aura, dengan nanti kamu terkenal dengan kayak gini kan udah pelan-pelan ibu terkenal gitu kan? Nasehatin nggak sih?
nasihatin gimana, emang orangnya bocahnya begitu, nggak ada yang berubah sih, masih seperti biasa ya. Kalau di rumah yang ngegembel biasa aja, nggak ada yang berubah. Jadi kan sekarang kan jadi roadshow nih kemana-mana gitu kan, Iya. jadi nerima podcast di mana gitu, dan itu membuat jadi kamu lebih banyak diuji ya, dalam hati kamu jadi banyak, jadi orang tuh tahu gitu karakter kamu kayak gitu. Iya. Apa sampai akhirnya kamu mau ngambil podcast itu, sampai akhirnya kamu dimasukin TV gitu, masuk Pengen TV klarifikasi gitu. ya. Iya, lebih klarifikasi sih sama netizen. Tapi hasilnya juga nihil-nihil juga. Apa saja salah, apalagi Masa? Kamu Iya. sendiri ya, Bu? Masih nihil, mau klarifikasi kayak gimana juga masih salah. cuma ibaratnya Udah jeleknya begitu dari awal udah gitu terus. Nah, itu gimana kamu buat kamu ngebalikin itu semua? Ya mungkin diabaikan aja sih, soalnya mau kita teriak-teriak buat klarifikasi juga kalau orang pemikirannya jelek ya. udah jelek, udah kebayang kayak gini udah percuma. Mending udah dibiarin deh, yang penting kerja aja, udah fokus ke ini aja, jalanin yang udah ada. Lebih diabaikan aja lah. Tapi pada saat awal dibully itu apa yang kamu rasakan? Shock nggak gitu? Karena kan selama ini kan nggak pernah ada bully-bulian gitu kan. Iya, shock sih awal-awalnya, kaget, lebih ke kaget. Iya, kalau dari papanya datanya ke marah-marah tuh. Kaget kan, papanya marah-marah tuh seharian. Pengen marah sama siapa katanya. Kalau dia kalau lebih ke nangis, saya tidak, paling nggak nangis. Cara kamu mengantisipasi, cara kamu buat meredam itu sendiri seperti apa? Mama sama papa sih bilangnya jangan main HP dulu, ditunda dulu sampai beberapa hari, jangan buka-buka sosial media, paling gitu. Jadi sempat udah Hampir semingguan kita nggak buka HP sama sekali, semua serumah. Gitu? Iya. iya, jadi Jadi viral itu seminggu Iya. nggak buka HP. Tapi kalau buka, ya Iya. keluar dia lagi. Kalau nggak saya, kalau nggak papanya. Mendingan gak usah lihat. Ketakutan nggak keluar rumah? awal sih iya takut banget. Sampai Tapi- berapa hari nggak keluar rumah? Sampai sekarang juga nggak keluar-keluar sih. Malah baru hal ini ya memberanikan kan ada job. Ya, Enggak juga sih, keluar-keluar juga sih. Cuman lebih pakaiannya agak tertutup lah. Apa nih harapan kamu ketika sekarang yang kamu jalani dengan ya udah ini jalannya harus dijalani gitu. Iya sih, ngikutin alur aja lah. Ngikutin alur hidup aja. Iya, ngikutin. Seperti apa? Ada yang mau disampaikan mungkin? Ngikutin alur karena ini kan udah namanya ya udah berjalan ya, namanya juga udah terkenal juga, tapi kan terkenalnya karena masalah penggusuran viral ya, apalagi debat itu. Ya udah deh, ngikutin alur aja. Jalanin aja. Nah, gitu ya. Mau saya komentarin sedikit lagi lah untuk Aura Cinta ya sama ibunya. Jadi seperti ini ya. Kalau bilang katanya waktu dipanggil membahas wisuda terus Anda mengatakan kalau Anda itu udah lulus ya. Lagian salah juga, lulus tapi bahas wisuda kan salah gitu. Kalau udah lulus ya udah lulus aja, usah bahas wisuda lagi. Salah juga kan? Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua Anda juga katanya sedih ibaratnya kan gara-gara viral tentang penggusuran itu. Ya sebenarnya kalau Anda nggak speak up ya, kalau Anda nggak speak up seperti itu Anda nggak akan viral gitu loh. Itu kan gara-gara Anda sendiri yang memulai. Anda memulai sosokan gitu kan. Begini loh Aura Cinta ya, tak kasih tahu biar Anda itu nggak gimana gitu loh pola pikirnya. Kalau emang Anda asli warga Jawa Barat ya, tapi gue juga nggak tahu ini Aura Cinta ini orang Jawa Barat apa bukan, gue juga nggak tahu ya. Tapi kayaknya dari logat bahasa ibunya kayaknya bukan orang Jawa Barat asli gitu loh. Kalau orang Jawa Barat asli ngelihat program dan kinerja serta kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu pasti mendukung. Terus katanya Aura Cinta beserta keluarganya takut keluar rumah. Kalau keluar rumah katanya pakai masker segala rupa. Sebenarnya nggak perlu segitu lebaynya kalau kata gua. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu membuka layanan aduan Satgas Anti Premanisme di kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Catat itu. Ya. Kalau memang ada yang mau berani macam-macam dengan Anda dan keluarga Anda, bisa dilaporkan itu Aura Cinta. Jadi itu bukan sebuah alasan atau sebuah alibi katanya. Gua takut mau keluar. Lah itu buktinya lu keluar. Kemarin-kemarin juga lu keluar di podcast-podcast orang kok. Iya kan? Jadi jangan jadikan sebuah alasan. Apalagi lu kemarin bilang katanya ada preman yang ngancem-ngancem keluarga katanya. Gue pengen ketawa itu bener. Orang Kang Deddy aja anti premanisme kok. Kang Deddy aja anti premanisme gitu loh.
Nah, lu juga tadi bilang katanya ya udah ikuti alur aja ya. Ya udah berarti lu harus nerima nasib gitu. Kalau lu dihujat oleh banyak netizen, bukan hanya di Jawa Barat, mungkin se-Indonesia hujat lu. Ya lu harus terima aja gitu, kenyataannya seperti itu. Kalau gue pribadi sih selama program Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, dan kebijakan-kebijakan beliau itu bernilai positif, ya wajib gue dukung. Karena selama ini yang gue lihat kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi atau program-program milik Kang Deddy Mulyadi itu kebanyakan nilainya positif. Nggak ada kok yang merugikan rakyatnya, nggak ada yang merugikan warganya. Anda bilang katanya tidak dikasih kompensasi, lah itu dikasih uang 10 juta per satu kakak. Oleh siapa? Oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu 10 juta dikasih. Kalau disuruh beliin rumah itu bukan kewajiban dari Kang Deddy Mulyadi. Karena Anda juga sudah melanggar, ya. Anda saja lahir 2005. Berarti sampai sekarang kurang lebih 20 tahun. Apa pada waktu 20 tahun tersebut, kenapa kok keluarga Anda itu tidak berpikir ke depannya? Takut diusir, takut digusur atau gimana gitu loh, sebelum kejadian seperti sekarang. Kenapa nggak berpikir seperti itu dengan nabung segala rupa itu ini? Kenapa nggak berpikir seperti itu? Malah alibinya atau alasannya malah bilangnya apa? Oh, saya sudah beli kok tanah itu. Kan lucu. Nih dengerin ya, tanah negara tidak untuk dijual belikan. Paham? Sampai sini? Nah, semoga sampai tuh buat aura cinta ya. Sekian dan terima kasih.